Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Bagaimana kabar kalian? Baik. Ya, kita kembali dengan Buana dalam pembelajaran kita bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Ketua kelas, tolong dipimpin berdoanya. Betul, siap. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Anak-anak sekalian, di pagi ini masih di suasana hari guru. Saya memberikan motivasi ke kalian tetap semangat. Kita berjalan bersama untuk menggapai suatu masa depan yang cerah untuk kalian. Semangat? Semangat! Baiklah, saya akan sesi dulu untuk kelas 11 IPA 1. Aditya, Afriska, Ahmad Faisal, Andrian, Bangun, Bisma, Dava, Dava kemana? Sakit apa? Ya, semoga lekas sembuh untuk Dava. Dias? Sakit. Dias juga sakit. Sakit apa Dias? Sakit perut. Semoga lekas sembuh. Fajar. Iqmal. Lutfi. Raya. Sakit, Bu. Sakit juga. Wahyu aja. Izin. Kemana? Ada suratnya? Ya. Zulfa, hadir. Terima kasih. Absensi hari ini yang sakit kita doakan semoga lekas sembuh. Untuk yang tidak masuk, tolong teman-temannya yang lain yang tidak masuk untuk membawa surat izin biar kalian tidak alfa. Oke, sebelum kita masuk pada pembelajaran, sekali lagi Buana akan memberikan kalian sebuah gambaran. Saat ini bangsa Indonesia sedang dilanda sebuah bencana. Yang baru-baru ini di mana Mas bencana yang terjadi? Di Cianjur. Oke, semoga kita semuanya, keluarga kita terjauhkan dari bencana itu semuanya. Apa hubungannya dengan pembelajaran bahasa Indonesia hari ini? Kemarin kita sudah sampai dengan pelajaran apa? Eksplanasi. Baiklah, dari pembelajaran itu, dari kejadian Cianjur, kita bisa masuk pada pembelajaran teks eksplanasi. Baik, kita mulai pembelajaran teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi, apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Ada yang tahu? Ya, Mbak. Teks eksplanasi adalah suatu teks yang menjelaskan suatu proses atau rangkaian alam. Suatu teks yang menjelaskan, menjabarkan tentang kejadian alam. Ada pemahaman lain? Ya? Suatu peristiwa alam maupun sosial budaya yang ada terjadi di sekitar kita selalu yang memiliki hubungan antara kita dan suatu. Peristiwa alam, peristiwa sosial, peristiwa budaya yang terjadi di sekitar kita, di sekeliling kita. Jadi kalian semuanya tahu, kalian semuanya mengetahui, mengerti kenapa kejadian itu bisa terjadi. Ada pemahaman lain mengenai teks eksplanasi? Ya. Oke. Sekarang pengertian dari teks eksplanasi. Kalian bisa menerima
lainnya. Nah, pada teks eksplanasi yang sedang kita alami adalah peristiwa fenomena gempa. Terus adanya banjir, itu masuk fenomena alam atau sosial? Alam. Fenomena sosial. Awalnya fenomena sosial karena terjadinya banjir disebabkan oleh banyaknya sampah dari kecerobohan manusia. Masuk ke fenomena alam karena adanya pengerusakan. Dari pengertian ada yang belum jelas? Iya. Apakah teks eksplanasi itu sama dengan teks prosedur? Pada bab kemarin kita membahas teks prosedur. Masih ingat? Masih. Siap. Menjawab pertanyaan dari Iqmal tadi. Jadi teks eksplanasi itu jelas berbeda dengan teks prosedur. Teks prosedur itu teks yang berisi tentang langkah-langkah rangkaian membuat sesuatu. Sedangkan teks eksplanasi menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena alam, ilmu pengetahuan, kehidupan sosial dan budaya. Jadi sangat jelas itu berbeda. Sangat jelas itu berbeda. Terima kasih Mbak atas jawabannya. Ada yang mau menjawab? Jadi kalau teks prosedur itu adalah sebuah langkah-langkah. Tapi kalau teks eksplanasi menjelaskan sebuah peristiwa. Sudah jelas perbedaan antara teks prosedur dan teks eksplanasi? Sudah jelas, Mas? Sudah jelas? Mbak, sudah jelas? Sudah. Baik, kalau sudah jelas pengertian teks eksplanasi dan perbedaan teks prosedur, sekarang kita lanjutkan. Tujuan dari teks eksplanasi. Ada berapa tujuan di situ? Ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama, tujuan pertama, menjelaskan fenomena yang terjadi. Jadi menjelaskan fenomena itu bisa terjadi kenapa? Saat ini menjelaskan fenomena alam apa? Oh, banjir di, gempa di Cianjur. Terus yang kedua adalah menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Adanya gempa di Cianjur itu menyebabkan apa? Berakibat apa? Dari dua ini ada pemahaman lain? Sudah jelas? Sekarang kita lanjutkan pada berikutnya. Ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, sebab akibat dan interpretasi. Teks eksplanasi pasti memiliki struktur pernyataan umum, sebab akibat dan interpretasi. Pernyataan umum mengenai peristiwa yang terjadi ditopang dengan sebab akibat dan interpretasi dengan analisa mengenai peristiwa tersebut sebagai kesimpulan terakhir untuk menegaskan. Jadi di sini pada teks eksplanasi itu menjelaskan secara detail kenapa peristiwa itu terjadi, bagaimana, dan mengapa. Sudah jelas? Namanya dulu. Kemudian yang kedua, informasi berdasarkan fakta. Jadi teks eksplanasi, kalian menjelaskan sebuah isi dari teks eksplanasi ini tidak hoak, tidak abal-abal. Harus berupa fakta, berupa nyata, bisa kalian pertanggungjawabkan. Yang berikutnya, bersifat objektif. Nih. Sekarang yang keempat, membahas mengenai pengetahuan dan peristiwa. Yang kelima, bersifat informatif. Dari ciri-ciri
Ada pertanyaan? Ya. Sudah? Mbak, pojok? Sudah jelas? Sudah. Oke, kita lanjutkan. Kaidah kebahasaan fokus pada hal yang bersifat umum. Yang berikutnya menggunakan bahasa baku ilmiah. Jadi tidak boleh kalian menggunakan dalam melaporkan teks eksplanasi menggunakan bahasa gaul. Lu, gue, itu tidak boleh. Jadi harus menggunakan bahasa ilmiah. Kemudian yang berikutnya lebih banyak menggunakan verbal, material, dan relasional. Kata kerjanya aktif. Menggunakan konjungsi kronologis. Waktunya kapan? Di mana? Itu harus jelas. Menggunakan kalimat pasif. Sekarang kita lanjutkan. Strukturnya ada pernyataan umum karena memang teks eksplanasi itu bersifat umum. Digabungkan dari yang pertama tadi. Kemudian ada deretan penjelas dan interpretasi. Dari struktur ada pertanyaan. Sudah jelas? Jelas. Nah, untuk Buana tahu kalian lebih paham dengan materi teks eksplanasi, akan saya munculkan sebuah video. Pada video ini, tugas kalian, individu, tolong kalian analisis isi dari teks eksplanasinya kalian cari. Action. Sudah jelas semuanya? Sudah. Untuk lebih memahami tentang apa itu teks eksplanasi, kalian akan saya lihatkan sebuah video. Di sini ada sebuah fenomena. Dari video nanti, tolong kalian cermati, kalian lihat, terus kalian cari struktur dari sebuah teks eksplanasi. Gagasan utamanya, alurnya, kebahasaannya mungkin kalian cari. Tolong diperhatikan. Sampah merupakan barang atau benda yang sudah tidak digunakan lagi, yang keberadaannya sangat mengganggu kesehatan masyarakat sekitar. Sampah dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah jenis sampah yang mudah terurai seperti sayuran, kertas, daun-daun kering, dan sisa-sisa makanan. Sampah ini dapat diolah sebagai pupuk atau kompos untuk tanaman. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah terurai seperti plastik, botol, galon, dan sebagainya. Salah satu cara untuk meminimalisir sampah anorganik dapat didaur ulang menjadi sebuah benda yang mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Sampah merupakan salah satu fenomena yang seringkali kita temui di lingkungan masyarakat. Sampah mulanya terlihat biasa berserakan di sekitar kita, namun sampah tersebut memberikan dampak yang besar, seperti serang penyakit, banjir, dan tanah longsor. Sampah yang
Banyak sekali dampak yang dapat kita rasakan jika kita selalu membuang sampah sembarangan. Untuk itu, kita sebagai makhluk sosial yang menginginkan kesejahteraan, mari bersama-sama untuk menjaga lingkungan. Mulai dari hal yang paling kecil, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Sampah organik dapat diolah menjadi pupuk atau kompost untuk tanaman, dan sampah organik dapat diolah kembali untuk menjadi barang yang mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Kalian sudah mendengarkan, kalian sudah melihat, kalian bahkan sudah membaca tampilan video tadi tentang apa? Tentang sampah. Sebuah fenomena sosial. Fenomena apa? Sosial. Sebuah fenomena sosial. Dari fenomena sosial yang tadi kalian saksikan, apa yang dapat kalian simpulkan? Ya. Silakan. Depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyimpulkan gagasan utama dari video di depan adalah dampak negatif dan positif dari sampah. Gagasan menjelas sampah merupakan barang yang sudah tidak digunakan lagi dan keberadaannya mengganggu kesehatan masyarakat sekitar. Namun sampah juga memiliki nilai guna bagi masyarakat. Dari sampah-sampah sisa buah dan makanan serta kotoran dapat dijadikan pupuk kompos, dapat dijual sehingga menciptakan nilai ekonomis. Alur dari video yang bertemakan sampah dari hasil diskusi kami, alur pertama menjelaskan tentang pengertian sampah, yaitu sampah merupakan barang yang sudah tidak digunakan dan dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Selanjutnya menjelaskan tentang jenis-jenis sampah. Sampah diberikan menjadi dua, yaitu sampah anorganik dan sampah organik. Alur selanjutnya adalah menjelaskan sebab akibat dari adanya sampah. Contohnya, penumpukan sampah dapat menyebabkan banjir dan menjadi barang sarang penyakit. Yang terakhir menjelaskan tentang interpretasi atau kesimpulan berapa pandangan dari penulis terkait sampah. Iya, terima kasih. Tepuk tangan.